Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Baik, sebelumnya marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka Al-Quran surat Al-Bayyinah dan mari kita baca bersama-sama. Di sini belum ada yang head kan? Belum ya, masih kecil ya. Kalau misalnya udah ada yang head, maka cukup diikuti di dalam hati aja ya. Baik. Dengarkan Bapak membaca dahulu, kemudian kalian ikuti. Perhatikan makhraj hurufnya dan perhatikan hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, sudah. Kemudian ini untuk arti surat Al-Bayyinah bisa kalian lihat di layar telepon kalian atau komputer kalian atau bisa kalian lihat di terjemahan juz amma atau yang lainnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Bayyinah. Untuk isi kandungan surat Al-Bayyinah sendiri itu artinya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya pembuktian yang diambil dari ayat pertama. Ayat pertama itu berbunyi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ada lafaz al-bayyinah. Jadi arti al-bayyinah tersebut yaitu pembuktian. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat yang diturunkan di Madinah setelah surat At-Tolak, sehingga karena diturunkan di Madinah maka digolongkan surat Madaniyah gitu. Adapun urutan suratnya yaitu surat nomor 98 dari jumlah surat Al-Quran yang berjumlah 114. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Baik, adapun untuk isi kandungan surat Al-Bayyinah di sini ada 6 kandungan. Yang pertama,
Surat Al-Bayyinah tersebut di dalamnya menceritakan tentang sejarah risalah Nabi Muhammad SAW yang mana kehadiran beliau merupakan kebutuhan untuk mengalihkan kaum ahli kitab dan musyrikin dari kesesatan zaman jahiliyah menuju cahaya keimanan sebagaimana berbunyi pada ayat pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ayat pertama, kedua, dan ketiga masih menjadi sejarah risalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isi kandungan poin keduanya itu di situ menjelaskan bahwa pada zaman itu, pada masa zaman jahiliyah tersebut, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Musa, dan pengikut Nabi Isa alaihi salam tidaklah sesuai dengan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Seperti misalnya pengikut Nabi Ibrahim tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga pengikut Nabi Ibrahim itu diperangi oleh Nabi Ibrahim. Karena mengapa? Karena pengikut Nabi Ibrahim malah menyembah berhala. Sedangkan kaum Yahudi yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihi salam cenderung mereka mengabaikan nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Nabi Musa. Bahkan mereka mampu tega memerangi kelompok lain di luar mereka. Dan di sisi lain, umat Nasrani yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam malah mengkultuskan Nabi Isa menjadi anak Tuhan atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sehingga dapat dipahami bahwa pada zaman jahiliyah, pengikut Nabi Ibrahim atau kaum Nabi Ibrahim tidak sepemahaman. Jadi mereka pengikut Nabi Ibrahim yang katanya mengakui mengikuti Nabi Ibrahim tidak satu paham atau tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian setelah zaman jahiliyah itu larulah diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad. Namun ketika Nabi Muhammad diutus, tetaplah manusia tidak langsung semuanya percaya. Bahkan ada di sana yang berselisih, mengingkari, tidak beriman, dan ada juga yang beriman. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat keempat. Dan kemudian pada mulanya sumber agama hakikatnya adalah satu, serta prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ajaran agama tersebut mudah dipahami dan jelas sehingga tidak ada dalih yang mengantarkan pada perbedaan dan perselisihan. Surat ini atau surat Al-Bayyinah ini menegaskan tentang keumuman ajaran Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Itu. Namun tetap saja manusia ada yang beriman dan ada yang mengingkari. Tidak semuanya beriman dan tidak semuanya mengingkari. Kemudian ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ajaran Islam menegaskan bahwa ajaran tersebut merupakan ajaran yang bermanfaat bagi manusia secara akidah atau kepercayaan maupun amaliyah perbuatan, yang mana ajaran agama Islam itu sangatlah baik. Contoh, ajaran agama Islam mendidik kita atau memerintahkan kita untuk berlaku jujur, menghormati kepada sesama manusia, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Dan bahkan Al-Quran sendiri yang statusnya sebagai firman Allah atau mujizat Nabi Muhammad terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian, karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa